sesuatu yang nilainya itu kecil dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti. Nilai kehidupan di dunia ini adalah kecil dibandingkan nanti kehidupan di akhirat. Beliau menuliskan dalam Al-Quran surat Yunus surat ke-10 ayat ke-24. Qala Allah Ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تكن بالأمس كذلك نفصل آياته لقوم يتفكرون. Dan sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang hari, lalu kami menjadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan bahwa belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang beriman. Di ayat ini beliau mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini seperti air hujan yang menetes air itu diturunkan oleh Allah bumi. Kemudian dari air itu tumbuh, bumi ini tumbuh tanaman-tanaman yang kemudian hasilnya itu dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Jadi kehidupan itu dunia ini dari dulu sampai sekarang begitu berputar. Air hujan turun, kemudian tumbuh, kemudian dimakan manusia ternak, kemudian manusia mati, besoknya lagi begitu lagi dan seterusnya. Sampai kemudian dunia itu ibarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah berhubungan itu dunia itu tumbuh subur, indah, berhias, bagus, ya, mau dipanen, seolah yakin betul kita ini akan menikmati. Tiba-tiba besoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab sehingga tanaman-tanaman itu habis, tumbuh-tumbuhan itu habis, ya, sehingga manusia tidak mendapatkan apa. Inilah ini. Dan ini gambaran ini, ayat ini menggambarkan nanti di akhirat itu banyak manusia yang ketika hidup di dunia ini itu mereka lupa tentang negeri akhirat, mereka bekerja keras, mereka berusaha menikmati apa yang ada di dunia ini, tapi tidak pernah berpikir di akhirat, sehingga ketika mereka nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata apa yang dilakukan di dunia ini selama ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diingatkan kita dari dua ayat ini bahwa kehidupan kita, hidupnya kita ini di dunia ini bukan hidup yang sesungguhnya. Hidup kita di dunia ini adalah tujuan diciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hidup ini beliau senantiasa mengingatkan kepada kita nanti bahwa setiap amalan atau setiap hadis yang kita akan pelajari nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bertujuan agar kita ini kembali mengingat kepada perintah Allah, agar kita ini senantiasa kembali kepada Allah, kita kembali kepada tujuan hidup kita untuk mencari akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua nanti akan bermuara ke situ. Kemudian yang kedua, di mukadimah ini beliau juga mengingatkan dalil tentang pentingnya kita menyampaikan atau beramal ma'ruf nahi munkar, dengan menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh
yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya. Dan ini beberapa ayat dan hadis disebutkan oleh beliau. Yang pertama, surah Al-Maidah 105 ayat 2, diunggah ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini adalah sebagai manifestasi beliau dalam rangka melaksanakan ayat ini. Jadi beliau ingin bertolong menolong kepada sesama umat Islam, orang Islam dalam hal kebaikan dan takwa. Ya, jadi menolong seseorang tidak harus dengan fisik, tidak harus dengan materi, tetapi lebih esensi dari itu menolong dengan ilmu. Ilmu yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini beliau ajarkan kepada kita semuanya agar memudahkan kita untuk beramal mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang jelas, yang sistematis, yang di situ semua dalil yang dipakai beliau nanti adalah dalil Rasul. Jadi menolong saudara kita, menolong itu dengan memberitahu jalan yang benar, itu adalah menolong. Karena hakikatnya ada orang yang tersesat itu, mereka sesungguhnya sedang berjalan menuju ke neraka Allah, dan mereka ini butuh pertolongan. Kalau tidak ada yang memberitahu, misalnya kita melihat saudara kita khamr, ya, berjudi, kita tahu bahwa khamr itu haram, membawa orang masuk neraka, judi itu haram, membawa orang masuk neraka, riba itu haram, membawa orang masuk neraka, maka kita ingatkan. Jadi bentuk pertolongan kita ingatkan. Saudaraku jangan minum khamr. Saudara saya, bro, jangan minum khamr. Khamr itu haram. Kalau kamu minum khamr, kamu akan nanti sekarang mungkin rasamu enak. Saya minum khamr. Jadi mungkinlah bagimu sekarang itu kamu menikmati, tetapi itu akan membawa kamu masuk neraka Allah. Dan neraka Allah itu adalah kekal. Maka ketika kita ingin mencegah seseorang dari berbuat maksiat, disitulah kita sedang menolong orang itu agar selamat nanti di akhir. Sama dengan kita mengajak orang melakukan perintah Allah. Kita ngajak orang sholat. Maka kita sebenarnya sedang menolong orang itu agar kembali kepada Allah, dan agar nanti di hari kiamat, di hari ketika amal dibuka, catatan amal kebaikan itu dia menjadi catatan kebaikan. Dan pada saat itu orang-orang yang kalau kita mengajak sukses, mengajak orang berbuat baik, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai penolong bagi saudara kita. Maka di sini beliau melanjutkan dengan sebuah hadis ini dalam riwayat Muslim nomor 2699 ini juga sebenarnya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nanti juga disampaikan di hadis tentang menolong. Jadi Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin menolong saudara kita, maka Allah pun akan menolong kita. Dan apalagi kita di sini disebutkan senantiasa. Jadi senantiasa itu terus-menerus, tidak sekarang menolong besok tidak. Di sini terus-menerus menolong seseorang, maka Allah pun akan terus-menerus menolong kita. Dan pertolongan itu bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai nanti di akhirat. Kemudian disebutkan juga dalil tentang pahala yang akan diperoleh bagi orang yang menolong saudara. Imam Nawawi menyebutkan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka
baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, ini motivasi beliau, kenapa beliau menulis kitab ini. Beliau berharap kepada Allah bahwa kitab ini nanti dibaca oleh banyak orang, dan beliau yakin betul, kita semua yakin betul akan sabda Rasulullah bahwa barang siapa yang menunjukkan kepada seorang yang kebaikan, maka dia akan dapat pahala. Dan subhanallah, alhamdulillah, kitab beliau ini, Sabda Rasulullah ini sudah dicetak. Kalau dari aslinya itu sudah ribuan, ya, sudah ribuan kali, dan diterjemahkan di seluruh dunia dan dikaji oleh hampir setiap muslim sampai hari ini. Dari beliau wafat sampai hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala dan kebaikan kepada beliau. Kemudian beliau juga menyebutkan dalil yang serupa, yang artinya barang siapa yang menyeru kepada suatu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, dan pemberian itu sama sekali tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi di hadis ini juga dijelaskan bahwa kalau kita memberi petunjuk kepada seorang, baiknya mengajak orang yang berbuat baik, orang itu dapat pahala, kita dapat pahala dari orang itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Jadi sama kalau kita ngajak anak kita mendidik anak kita sholat di masjid, anak kita dapat bagian pahalanya, tapi kita juga dapat pahala karena kita mengajar anak kita dapat pahala dari anak kita. Semakin banyak yang diajar, semakin banyak pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang mengajar. Inilah beberapa ayat, beberapa dalil yang menjadi motivasi beliau menulis kitab ini, sehingga kitab ini sampai hari ini kita kaji bersama-sama. Jamaah sekalian, kemudian beliau menyebutkan, dan setelah motivasi itu, beliau di pembukaan ini beliau menyebutkan yang perlu kita tekankan, ya, bahwa kandungan kitab ini yaitu mencakup jalan yang dapat mengantarkan seseorang. Ini harus solid jalan yang mengantarkan seseorang sampai ke alam akhirat dan kepada kesempurnaan budi pekerti yang baik lahir maupun batin. Jadi kitab beliau ini beliau kandungan isinya, dia berharap untuk menjadi jalan mengantarkan seseorang kepada kampung akhirat. Kemudian dia berisi tarhib atau anjuran dan tarhib atau ancaman maupun segala macam adab. Di dalamnya tercantum hadis-hadis yang mendorong untuk zuhud, penyemangat jiwa, membina akhlak yang suci dan penyembuh hati, serta memelihara anggota badan dan menjaganya dari berbagai penyimpangan. Ini kandungan dari kitab Al-Sahih ini. Kemudian beliau juga berusaha mencantumkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab Al-Sahih ini, ditambah dengan kitab-kitab yang sahih yang populer. Kemudian pada awal setiap bab beliau mencantumkan beberapa ayat Al-Quran Karim yang menerangkan atau menjelaskan beberapa kata yang perlu diterangkan, dijelaskan dengan beberapa peringatan yang bermanfaat. Kemudian beliau mengakhiri bukunya dengan memuji kepada Allah, hanya kepada Allah yang Maha Mulia bersandar dan berserah diri. Cukuplah Allah sebaik-baik lindung. Ini di pembukaan beliau, sehingga kitab ini menjadi kitab yang kita rujuk, dan insya Allah kandungan di dalamnya seperti yang dikatakan pengantar buat kitab ini, semuanya akan memberikan manfaat. Baik, jemaah sekalian, kita masuki pada bab pertama. Bab pertama diberi judul oleh beliau bab ikhlas dan menghadirkan niat
dalam setiap perbuatan dan ucapan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Jadi beliau mengawali kitab beliau ini dengan bab ikhlas. Kalau di kitab-kitab yang lain biasanya sistem materinya fikih ibadah, dari toharoh, dari sholat, tapi beliau mengawali kitab ini dengan bab tentang ikhlas. Ini lebih ke amal yang di sini ikhlas ya, dijelaskan bahwa ikhlas adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk atau bertujuan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu mudah diucapkan tapi amat sulit untuk diamalkan. Tapi kalau orang yang ikhlas, insya Allah setiap amal dia itu jadi ringan. Jadi kalau orang ikhlas itu karena tujuannya hanya kepada Allah, maka dia beramal itu sudah ada tidak berat-berat. Karena dia yakin bahwa amal ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Sahih ini disebutkan beliau menyebutkan beberapa ayat di awal mengawali bab ini sebelum dia menyampaikan hadis dalam surat Al-Baqarah ayat 93. Ya, coba ya, cara bacanya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan untuk menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaan kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Di ayat ini ikhlas dalam arti memurnikan ibadahnya kepada Allah. Di ayat ini beliau menjelaskan menyebutkan bahwa ada manusia, ini cerita tentang Bani Israel ya. Meskipun mereka ini sudah diberitahu bahkan melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk hanya menyembah kepada Allah, tetapi mereka menyengaja tidak mau menyembah Allah, bahkan mereka menyembah selain Allah. Ini perilaku manusia, dan ini bukan hanya terjadi di zaman Bani Israel, tapi sampai nanti hari kiamat pasti ada manusia-manusia yang seperti itu. Semoga berarti dunia Allah ini. Kemudian beliau menyebutkan di dalam surat Al-A'raf, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami berfirman kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang yang benar. Jadi ditegaskan lagi bahwa di ayat ini ikhlas itu adalah membersihkan setiap amal dari perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal itu semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat yang 145, fakhudha bi quwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaum berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Di sini sekali lagi yang di ayat ini tegaskan bahwa orang yang ikhlas adalah orang yang berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal karena Allah, yang diamalkan adalah perintah-perintah Allah, bukan yang lainnya. Kemudian
surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas. Itu mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi dalam ayat ini ditegaskan lagi bahwa yang namanya ikhlas itu menjalankan perintah Allah, menyembah Allah dengan ikhlas itu yaitu semata-mata melaksanakan agama ini karena. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang mentaati Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Maka kalau ada orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, jelas di dalam hatinya ini tidak bersih, tidak murni, tidak melakukan dalam kehidupan ini dia tidak menyembah Allah dengan ikhlas, tidak mengikhlaskan hatinya karena Allah SWT. Kemudian ada lagi satu lagi ayat yang ini kebetulan akan kita buka ya di Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 37. La yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging, hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Nah ini lagi-lagi kurban ini banyak sekali yang bertanya. Ya, mana ditanya juga, jual kulit sapi boleh tidak? Kalau ulama jual tidak boleh. Saya katakan kalau orang yang menang, beli yang murah saja ada apa-apa. Nanti sisanya bisa dia operasional. Karena yang nilai Allah itu bukan besarnya sapi, bukan beratnya sapi, tetapi ketakwaan masing-masing. Kalau kita kurban, tapi ternyata agar kilo 1 ton misalnya, nah, itu jadi tidak ikhlas. Jadi iman-iman kita kurban, karena yang diterima itu adalah bukan daging-dagingnya, bukan kulitnya, bukan kuku-kukunya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan. Jadi kalau kita mau sedang niat kurban, sudah pasrah kita keluarkan biayanya. Lillahi ta'ala, yang mau dari panitia mau dibelikan yang besar yang kecil urusan panitia, karena panitia memastikan harga ya. Itu yang penting kita berkorban karena Allah. Ini takut, sehingga kalau kita sudah meyakini bahwa semua amal yang kita lakukan itu kadang-kadang kita itu masih banyak berpikir, apalagi berkaitan ibadah ya. Jadi kalau kita masih mikir-mikir dan nimbang-nimbang dalam urusan ibadah kepada Allah, maka bisa jadi itu nanti kita bahas di hadis-hadis. Kemudian yang terakhir di ayat Al-Quran yang disebut yang terakhir tadi menawi tentang baptisan ini, surat Al-Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kalian menyatakannya, Allah pasti mengetahui. Di sini ayat ini namanya Allah yang menikmati memberitahu kepada hamba-hamba kepada kita semuanya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Bisa saja mulut kita yang bilang ikhlas, tapi hati kita ternyata tidak ikhlas. Atau kadang-kadang ada orang yang menyebutkan amalnya seolah-olah itu seperti orang pamer, padahal hatinya ikhlas. Sehingga masalah ikhlas ini, masalah hati ini, memang akhirnya tidak ada orang yang tahu. Karena pandainya manusia itu menyembunyikan apa yang di dalam. Tetapi Allah yang Maha Alim, Maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui
ucapkan atau apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Jadi inilah yang kemudian menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap amal yang kita lakukan, kita jaga seluruhnya kita lakukan dalam Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, itu kita masih cukup satu hadis hadisnya cukup populer, jadi mungkin tidak perlu banyak salahnya. Hadis ini sangat populer, hadis yang pertama. Wahai Amirul Mukminin Abi Hasim Umar bin Khattab bin Nufail, sebutkan semuanya ya. Kemudian yahya qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hadis tentang niat sampai mungkin kita semuanya hafal. Hadis sebelumnya yang pertama ini barang siapa Umar bin Khattab berkata, beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung dari niatnya, dan seseorang itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Begitu barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang hendak didapatkannya atau amal wanita yang akan dipilihnya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkan. Mutafaqun di sini dicantumkan apabila kita Bukhari dan Muslim nomor 1907. Hadis ini sangat populer. Di sini dijelaskan bahwa ini hadis ini terkait dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah memerintahkan hijrah, beliau belum hijrah. Maka ada sahabat-sahabat yang bertanya, berkata, Rasulullah Rasulullah itu mau hijrah karena dia mengatakan nanti kalau saya hijrah ke Madinah, saya mesti bisa bisnis nih, bisa untung besar. Kemudian ada lagi yang datang, ya Rasulullah si fulan itu mau hijrah karena wanita yang dia cintai, yang dia sukai itu ikut hijrah. Kalau dia ikut hijrah, dia nggak mau hijrah sebenarnya. Karena calon orang yang dia sukai itu wanita yang akan dia nikahi itu hijrah, maka dia ikut hijrah. Maka dia bersabda hadis ini. Nah di sini beberapa pelajaran yang kandungan di sini. Pertama bahwa Rasulullah menyebutkan nama ini semua amal itu tergantung dari niatnya. Maka niat ini adalah perkara yang sangat penting sebelum kita ini beramal, sebelum kita melakukan sesuatu. Amal apa saja bisa menjadi bernilai pahala Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa menjadi sia-sia kalau kita lakukan karena selain Allah. Jadi kalau kita melakukan apa saja, kalau dalam hati perintah Allah, sholat kita, puasa kita, hijrah kita, kalau kita lakukan semata-mata karena Allah itu pahala. Tapi kalau kita lakukan karena yang lainnya, maka tidak berpahala. Jadi dulu kalau saya ngaji di pondok masih belum nikah semua. Ini yang disini belum nikah. Karena di sini ada dua hal yang biasanya mengalihkan keikhlasan kita kepada Allah. Yang pertama materi harta dunia, yang kedua wanita. Jadi banyak orang itu beramal karena urusan dunia itu agak enak, ada bos, diajak sholat sama bosnya, ya. Nanti kalau ada bosnya nggak sholat, pekerjaannya nanti bisa pecat misalnya.
urusan dunia ini materi. Kemudian kalau yang urusan wanita, ini dulu mau menikah sama wanita disuruh jadi imam sholat. Jadi imam sholatnya karena mau menikah, bukan karena Allah. Maka hati-hati. Jadi niat ini harus kita bersihkan dari segala unsur yang menjadikan kita ini melakukan sesuatu bukan karena Allah. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi bukan di lafaz. Maka banyak orang yang melafazkan misalnya. Saya itu kadang-kadang juga banyak orang yang fanatik dengan melafazkan niat. Ya Allah, sholat sholat di waktu maghrib salah satu hati alhamdulillah ta'ala. Suatu ketika saya ketemu dengan yang berpengalaman itu, saya tanya, Mas, kalau sekarang untuk perjalanan, kalau kita sholat jamaah kosong, niatnya gimana? Bingung dia, karena dia tahunya hanya sholat fardu. Kalau sholat fardu tahu, tapi begitu sholat jamaah kosong, niatnya bagaimana? Karena harus pakai bahasa Arab. Dia tahu terus bagaimana? Dia pakai bahasa Indonesia. Gitu. Tapi itulah, jadi niat itu di sini ternyata bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Kalau ada orang yang melafazkan, boleh tafadhol, tapi itu bukan bagian dari bagian dari sholat misalnya, boleh. Maka karena niat itu tempatnya di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Karena kadang-kadang kita asal mau sholat maghrib sudah berangkat dari rumah, asal mau sholat maghrib di masjid keluar, itu sudah niat. Karena saya sudah pakai baju, sudah berwudu sampai di sini sholat. Jadi di sini tidak perlu lagi sholat maghrib karena niatnya sudah dari rumah. Ini contoh gambarnya. Dan amal-amal yang lain, karena kalau kita amal yang lain itu harus kita lafazkan, berat kita. Mau berangkat kerja, niat lillahi ta'ala, repot kita mau dilafazkan oleh bahasa Arab, ya. Karena semua amal di sini Allah juga kita semua amal. Di amal itu berangkat kerja ya, bahkan makan minum dan sebagainya itu bisa kita lakukan amal-amal itu. Kalau kita awali dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi berpahala apa saja. Maka kalau kita harus melafazkan semua niat, apalagi harus pakai bahasa Arab, tidak semua orang mampu berbahasa Arab kecuali orang asli Arab, ya. Ini dia. Kemudian yang ketiga di sini, semua amal kebaikan harus dimulai dengan niat. Jadi amal kita mau beramal kebaikan harus berniat. Karena ada orang beramal kebaikan tidak niat. Karena kalau tidak niat mesti hasilnya juga tidak maksimal. Di sholat diajak sholat tapi tidak, aku jadi tidak lagi sholat, tapi diajak sholat ya. Nah itu tidak ada niat. Maka sholatnya pun jadi sholat yang tidak berkualitas. Nah ini ada kalau kita. Dan apa saja? Berpuasa sunnah juga bisa. Berpuasa sunnah diajak. Ya puasa. Ya kita tidak ada niat puasa, itu malah menderita. Jadi semua amal kebaikan harus kita niatkan. Misalnya niat ini, iman dalam hati sudah niat. Tidak sanggup pakai bahasa Indonesia. Apa saja? Kemudian yang keempat, ikhlas karena Allah adalah salah satu syarat diterimanya amal. Kalau kita mau amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal yang dilakukan itu sesuai dengan syariat, dan yang kedua ikhlas karena Allah. Kalau amal itu tidak sesuai dengan syariat, batal.
sudah itu tidak ikhlas ya. Nah, ini syarat diterimanya amal yang kedua ketiba atau sesuai dengan syariat, yang kedua ikhlas. Jadi kita sendiri karena ikhlas itu ada di dalam hati, hanya kita, bahkan kita sendiri kadang-kadang tidak tahu jadi kita itu ikhlas atau tidak, maka khawatirlah kita. Saya mengajak kita khawatir dengan amal-amal kita itu senantiasa mengkhawatirkan amal-amal itu. Jangan-jangan amal itu tidak ikhlas. Maka kalau kita tengok sejarah kenapa setiap kali selesai Idul Fitri, kalau setelah Ramadan itu Idul Fitri, sahabat-sahabat itu saling mendoakan minta taqabbalallahu minna wa minkum itu bukan karena mereka yakin pahalanya pahala kita diterima oleh Allah, bukan, karena mereka khawatir jangan-jangan puasa kita ini tidak diterima oleh Allah, maka kita berdoa semoga Allah menerima amal kita. Jadi mengucapkan taqabbalallahu minna itu bukan dengan wajah yang yang gembira, tapi khawatir gitu ya. Jadi seperti itu. Sahabat itu begitu, ulama-ulama itu begitu. Setiap kali selesai beramal itu bukan kemudian bahagia, ya alhamdulillah itu kan, tapi justru mereka itu senantiasa khawatir kalau amalnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antaranya karena kekurangan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.